Jadi jawabannya halo semuanya. Hai everyone, selamat datang kembali di channel kami Win Ensa. Hari ini spesial banget karena kita nggak ngomong di rumah lagi. Iya. Hari ini kita mau mengunjungi seorang yang sangat luar biasa. Orang yang hebat. Apalagi? Yang keren. Siapakah dia? Tonton terus sampai habis ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu buat yang belum subscribe. Yes. Dan kita lagi di perjalanan. See you there. Ya. Sekarang kita udah sampai di. Dadah. Langsung masuk aja yuk. Yuk, cus. Gimana perasaannya setelah berbulan-bulan ya masuk gereja dan biasanya setiap hari Nah, sekarang kita akan ketemu sama tamu kita hari ini. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Beliau adalah Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan, Gembala Sidang dari GBI Keluarga Allah Global. Selain tetap disibukkan dengan pelayanannya, kira-kira Pak Obaja ngapain aja ya selama pandemi? Terus olahraga yang disuka apa? Yuk simak sampai selesai ya. Oke, halo semuanya. Kita sudah sampai di sini Iya, di mana di sini? di di tempat yang luar biasa, dan kita ada bersama dengan seseorang yang luar biasa juga. Kacungnya tuh ya. Iya. Halo Bapak Obaja, apa kabar Halo. Pak? Luar biasa. Kita udah lama sekali ya, Ma. Nggak bertemu secara langsung gitu ya. Kalau biasanya kan setiap minggu kita bisa ketemu. Kalau sekarang karena kondisi, Setiap hari. ya hampir setiap hari bahkan ya dulu ya. Sekarang kita baru bisa bertemu lagi sama Pak Obaja di Jadi sini. kalau ada teman-teman yang belum kenal dengan beliau adalah Pendeta Obaja Tanto Setiawan, Gembala Sidang GBI Keluarga Allah di Kota Solo, dan juga kita ada di berbagai kota yang sudah dipercaya Tuhan. Dan kali ini Pak Obaja tidak akan khotbah. Kita akan tanya-tanya kesehariannya Pak Obaja bersama keluarga. Langsung saja ya. Baik, Pak Obaja, selama pandemi ini, jadi kan semua orang di seluruh dunia diharapkan stay at home, di rumah saja. Jadi kami ingin tahu, teman-teman di luar sana juga ingin tahu. Kepo. Jadi keseharian Pak Obaja selama pandemi ini di luar pelayanan Bapak sebagai seorang gembala sidang, Pak.
Ya, seharian saya di rumah selama 3 bulan lebih ini. Ya, otomatis nggak bisa lepas dari pelayanan. Ya, ada pelayanan, ada kehidupan sehari-hari. Betul. Yang pasti setiap hari, misalnya bangun tidur, ya pasti mungkin berdoa, nyembah Tuhan, firman Tuhan. Lalu setelah itu saya olahraga bersama Pak Jonathan, Bunita, ya berjemur sebentar, lalu olahraga. Ya setelah itu kita juga siapkan hal yang lain. Kan saya gembala sidang gereja kan sekarang semua dikerjakan di rumah. Ya. Jadi ya dari rumah juga mulai mengerjakan apa-apa yang perlu ditata itu macam-macam. Jadi termasuk untuk belajar, untuk mengkoordinir apa yang harus dikerjakan. Sebab gereja banyak, jemaatnya juga kotanya, semua pelayan Tuhan. Kalau kita semua di rumah nggak ada yang mengkoordinir, sehingga akhirnya nanti bisa kehilangan visi. Semua bisa hambar, semua bisa cerai-berai. Jadi saya pakai banyak, baik untuk bangun kesehatan sekalian, baik untuk doanya juga punya waktu lebih kusuk lagi. Betul. Untuk belajar, untuk menangani lebih luas lagi juga, untuk menangani lebih luas sekali, sehingga ada banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, tadi kalau Pak Obaja kan bilang suka berolahraga sama Pastor Jo nih. Kira-kira olahraga favoritnya apa ini, Pak? Yang lagi sering dilakukan gitu. Saya ya teknik ya fitness di rumah. Fitness di rumah. Ya gitu. Kalau sepedaan kayak yang lain gitu enggak ya, Pak ya? Ya enggak keluar rumah, Oh gimana iya. sepedanya? Barangkali kan sepedaan di dalam gereja gitu loh, Enggak Pak. enak. Iya. Ya. Jadi sebatas treadmill, fitness gitu ya, Pak, Ya. bareng-bareng. Ya. Oh iya, berjemur. Kalau minum empon-empon gitu, minum juga enggak ya, Pak ya? Pon ini apa? Jamu. Itu iya, jamu-jamuan gitu ya, Pak. Saya enggak khusus, tapi ya kadang-kadang ada jemaat yang ngirim ya minum saja. Jadi mungkin teman-teman di luar sana juga kepengen ngerti masa lalu Pak Obaja, di mana kita tahu sekarang beliau adalah gembala sidang di keluarga Allah, tapi juga pasti punya masa lalu yang bisa kita tilik sedikit saja. Pak Obaja, saya tuh pernah dengar kalau orang tua, khususnya papa mama Pak Obaja itu adalah orang asli dari Tiongkok, betul ya, Pak? Betul. Jadi orang tua Pak Obaja yang dari asli negeri China sana ke Indonesia, merantau di sini, bahkan Pak Obaja lahir di Indonesia, kemudian bertumbuh, dan kita tahu Pak Obaja menjadi seorang pendeta. Pertanyaan saya adalah apakah orang tua atau papa mama Pak Obaja pernah melihat Pak Obaja khotbah di depan banyak orang? Pernah. Lalu waktu Pak Obaja sudah menjadi pendeta, udah menjadi pembicara di depan banyak orang, itu respon mereka pertama kali apa, Pak? Semua baik ayah ibu saya, baik saudara-saudara, kakak saya itu anak paling kecil. Semua kenalan loh ya, family ya terhiran-hiran. Nggak percaya ya, Pak ya? Karena bukan hanya karena kita bukan keluarga Kristen saja. Saya dulu waktu kecil itu orang yang rendah diri. Jadi sulit untuk ngomong di depan orang gitu ya, Pak ketemu ya? dengan orang pun malu. Ada tamu datang ke rumah saya saja, saya sembunyi. Nggak mau keluar gitu ya, Pak Saya ya? pernah sekolah dulu. Di sekolah harus ada rapot untuk diisi ya, nilainya kesenian. Jadi setiap murid disuruh nyanyi satu persatu. Ya, sampai giliran saya ngomong saya nggak bisa nyanyi. Guru saya ngomong sudah pilih salah satu saja. Saya tetap ngomong saya nggak bisa nyanyi. Sudah Indonesia Raya, saya mau nggak bisa. Guru saya marah, orang Indonesia nggak bisa nyanyi Indonesia Raya. Sudah unyil nggak apa-apa katanya gitu. Dulu unyil terkena. Unyil nggak apa-apa, saya tetap nggak bisa.
Karena malu, sebetulnya bukan nggak bisa, malu. Nggak mau di depannya gitu Iya, ya Pak ya. malu. Sampai akhirnya saya harus keluar dari kelas, nggak boleh ikuti pelajaran. Ya kenapa? Malu, takut. Saya lihat orang gitu, malu, takut. Jadi kalau saya tiba-tiba bisa khotbah di mimbar dengan semangat, kalau saudara lihat, bagi mereka itu bukan Taujen. Nama saya dulu itu Taujen. Ya, itu sudah orang lain. Bagi saya benar itu bukan Taujen. Taujen enggak gitu. Itu roh Allah yang hidup di dalamnya Taujen. Satu lagi pertanyaan Pak Obaja. Selama pandemi ini kan kita itu semua harus stay at home. Saya aja jenuh. Pengen keluar. Lah, kalau Pak Obaja pernah jenuh nggak di rumah? Bagi saya di rumah terus sudah 3 bulan. Nggak merasa jenuh, enjoy saja, Wow. menikmati saja. Wow. Kalau itu Pak mungkin Bu Obaja gitu atau cucu-cucu gitu, ada nggak yang opa mau keluar opa gitu? Ada kalau Ada anak-anak ya? ada. Kalau cucu-cucu pasti lebih Ya. gitu ya Pak ya. Saya sudah membiasakan dulu kalau saya pelayanan di luar negeri. Transit bagi saya 4 jam, 5 jam itu sebentar, bukan lama. Karena saya tidak nunggu sendirian kok. Saya transit, saya itu bisa doa bersekutu dengan Tuhan, bisa dengar firman Tuhan, Tuh. baca bergaul dengan Tuhan. Nggak pernah sendirian. Orang kalau sampai kesepian itu karena lupa, nggak ada pergaulan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat kan nggak pernah sendiri. Betul. Tuh teman-teman denger ya. Jadi buat yang merasa jenuh di rumah itu berarti waktu untuk bersama Tuhannya masih kurang. Lupa. Lupa Bersama bahkan. Roh Kudus Lupa. dilupakan. Satu lagi Pak, saya mau bertanya. Kalau karena habis pandemi ini kira-kira ada nggak tempat liburan atau tempat wisata yang mungkin sudah pernah didatangi menjadi favoritnya Pak Obaja bersama keluarga, atau mungkin malah yang pengen banget didatengin setelah pandemi ini Pak? Kalau saya biasa ya enjoy sekalian pelayanan misalkan, satu itu. Kedua, Holy Land Tour. Di sana bukan hanya lihat pemandangan, bukan lihat pengetahuan, tapi memang ada spirit. Jadi tempat favorit Pak Obaja Adalah Holy Land Tour, oh ya, untuk ke Israel dan Perjanjian. tanah perjanjian, betul Pak. Tempat favorit yang utama ada dalam hadirat Tuhan. Nah, itu Itu favorit yang nomor favorit nomor 1 guys. Harus. Nah itu tadi teman-teman, kita udah berbincang-bincang ya, sekalian temu kangen gitu ya sama Pak Obaja di sini. Kira-kira apa nih Pak yang mau disampaikan sama teman-teman yang di luar sana? Silakan Pak. Ya, yang pertama jangan dicekam oleh ketakutan. Kalau kita lihat semua sekarang semua tidak bisa jawab dengan tepat. Semua itu hanya duga-duga. Karena apa? Gelap, nggak ada yang orang tahu. Obatnya apa nggak tahu, virusnya, semua tentang ekonomi bagaimana nanti nggak ada yang tahu. Semua itu hanya ya kira-kira saja. Tapi untuk kita, kalau kita percaya pada Tuhan nggak usah takut. Tuhan janji terang, Tuhan kata. Jangan dicekam ketakutan, pesan saya. Di iman, percaya, hati yang gembira, justru sehat. Dan yang kedua, gunakan kesempatan. Ini kesempatan luar biasa. Jadi kesempatan luar biasa, sampai tadi saya katakan saya justru lebih sibuk. Justru saat ini sedang dipaksa Tuhan masuk percepatan luar biasa yang tanpa batas. Gunakan kesempatan. Jangan nggak bisa melihat kesempatan. Yes. Kalau bisa lihat, nanti lihat terobosan. Tuh, gunakan kesempatan teman-teman ya, jangan tidur-tiduran ya berarti ya Pak ya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Doa minta Tuhan dibukakan kesempatan-kesempatan. Demikian obrolan singkat kita dengan beliau, Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Nah, terima kasih untuk teman-teman ya di luar sana yang udah melihat video kita sampai selesai. Jangan lupa untuk kasih like-nya dulu. Like, yes, kasih like dan tulis di komen kira-kira kita mau mewawancarai siapa lagi ya. Kalau misalnya ada, boleh kasih tahu kita di komen. Dan yang paling penting jangan lupa juga buat subscribe. Pak, tolong kasih tahu Pak, suruh subscribe Pak. Subscribe. Jangan lupa ya. Ini mama anak yang diurapi Tuhan. Puji Tuhan.
Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. God bless you.